Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel gue Amber 18 Junior. Dan hari ini gue tayang lagi. Dan hari ini gue akan membahas yaitu Suzuki Grand Max Green Fun yang 1,3 ya, yang ada AC nya. Tapi jangan lupa subscribe, tombol subscribe, tombol subscribe itu gratis dan akan mendukung channel YouTube ini semakin berkarya dan semakin berjaya. Tidak perlu berlama-lama, langsung saja gua ke penjelasan kelebihan dan kekurangan dari Grand Max Green Fun 1,3 AC ini sendiri. Yang pertama kali dijualkan pada tahun 2007 dari hasil Grand Max hingga kini terus dinikmati konsumen tanah air berkat ketangguhan yang dimiliki. Ditawarkan dalam dua model, yakni Peak dan Minibus. Varian penumpangnya secara kapasitas juga memiliki daya tampung yang banyak, harga terjangkau serta mempunyai daya tampung yang banyak. Dari hasil Grand Max bukan cuma dimanfaatkan sebagai mobil keluarga guys, memiliki beragam keunggulan yang ditawarkan. Tak sedikit para pemilik mobil ini memanfaatkan untuk melakukan berbagai kegiatan bisnis, salah satunya itu travel. Tertarik membeli dari hasil Grand Max baik untuk mobil keluarga atau mendukung kegiatan bisnis sehari-hari? Sebelumnya meminangnya, simak lebih dulu kelebihan dan kekurangannya berikut ini. Yang pertama, kelebihan dari Grand Max. Yang pertama, sanggup dimuati hingga 11 orang sekaligus guys, wah luar biasa. Sebagai MPV yang berpenampilan boxy, secara kapasitas daya angkut penumpang Daihatsu Grand Max sanggup dimuati hingga 8 orang. Namun tak sedikit para pemiliknya terkadang membawa 11 orang dalam melakukan satu kali perjalanan berkat kabinnya yang besar serta bangku baris ketiga yang dibuat saling berhadapan. Wow, lumayan juga ya. Daihatsu Grand Max mampu membawa barang dengan jumlah yang cukup banyak. Suatu beban tinggi serta mengadopsi series mobil menokok dengan kabin rata dimanfaatkan oleh Daihatsu Grand Max bukan cuma dimanfaatkan sebagai mobil penumpang. Di luar sana banyak yang memiliki memanfaatkan sebagai mobil usaha, salah satunya untuk membawa sembako serta logistik. Bicara daya angkut, baik membawa penumpang maupun barang, mobil ini sanggup menahan beban hingga 1 ton. Daihatsu Grand Max punya dua pilihan mesin yang bertenaga sekaligus bisa diandalkan guys. Menggantikan posisi Daihatsu Zebra Master, Grand Max hadir dengan dua pilihan mesin 1,3L dan 1,5L yang terkenal akan tangguhan namun tetap irit BBM berkat teknologi Electronic Fuel Injection atau EFI yang dianutnya. Secara data varian 1,3L sendiri mengadopsi mesin K3 DOHC 4 silinder segaris 1.298 cc yang mampu memuntahkan tenaga hingga 88 PS serta torsi 114 Nm. Sedangkan mesin 1,5L nya yang berkodekan 13SZ FE2HC FFTI 1,49 cc sanggup memeras tenaga hingga 97 PS dengan torsi maksimum di angka 134 Nm. Untuk pemakaian dalam kotanya sendiri, mobil ini mampu menempuh jarak 11 km per liter serta 13 km per liter saat mobil digunakan bepergian keluar kota, maksudnya bepergian ya, sorry. Kaki-kaki dari hasil Grand Max juga tangguh guys. Kelebihan daripada hasil Grand Max pada bagian kaki-kakinya, meski sering melewati jalan berkontur serta dimuat beban berat, kaki-kaki mobil ini tidak mudah rusak guys. Hal ini karena Suzuki juga menjual varian pick up yang hingga kini masih menjadi produk favorit di segmen kendaraan niaga muatan ringan. Spare part murah dan mudah ditemukan guys. Bicara soal spare pada hasil Grand Max sampingnya, tampaknya kalian tidak perlu khawatir. Saya sangat bersahabat di kantong untuk persediaannya sendiri mudah ditemukan di seluruh penjuru tanah air. Tak hanya itu, suku cadang aslinya juga memiliki masa pemakaian yang panjang. Dan kekurangan dari Grand Max ini adalah material bodi terkesan tipis ya guys. Gunakan plat yang tipis ketika kalian mencoba menutup bagian bodinya, maka suara yang timbul terdengar nyaring tong tong tong. Selain itu, bodi mobil ini mudah penyok ketika ditekan cukup kuat guys, itulah perbedaannya. Beredam kabinnya juga tipis, bukan cuma plat bodi, peredam kabin mobil ini juga terbilang tipis guys. Dengan begitu suara dari luar kendaraan masih bisa terdengar jelas di saat kalian bepergian menggunakan mobil ini guys. Suspensi dari hasil Grand Max ini keras, meskipun sudah menggunakan suspensi model spiral berjenis touch match version terus bagian depan serta 5 link rigid ASIO pada bagian belakang untuk pantingan yang dihasilkan dari hasil Grand Max terasa keras ketika melewati jalan yang berkontur. Dengan begitu, penumpangnya tentunya merasa kurang nyaman dan mudah lelah ketika melakukan perjalanan jauh. Lanjut, kurang stabil ketika dipacu kecepatan tinggi, memiliki bentuk yang mengotak. Saat digunakan pada kecepatan tinggi, Daihatsu Grand Max terasa begitu limbung. Hal tersebut dikarenakan mobil ini memiliki atap yang tinggi serta tingkat keaerodinamika yang memiliki tidak cukup baik.
Sini bawah membuat kabin terasa panas, mesin mobil tahan jika berada di depan bawah pengemudi, dan penumpang ini membuat kenyamanan berkurang jadi berkurang guys. Hal ini dikarenakan suhu panas pada mesin yang merangsek masuk ke dalam kabin yang membuat kabin terasa panas ketika berkendara di siang hari. Daihatsu Grand Max ini minim fitur. Daihatsu Grand Max terbilang pelit akan fitur seperti yang terlibat. Mobil ini tidak lengkap dengan double blower, power window, serta electric mirror. Untuk cuciannya juga terasa tipis. Dari segi keselamatan, mobil ini hanya mengandalkan seat belt tanpa dilengkapi ABS dan airbag. Dari harga yang terjangkau, Daihatsu Grand Max sangat baik dipilih untuk kalian yang lebih membutuhkan daya angkut penumpang serta barang tambahan. Perhatikan faktor kenyamanan dan keselamatan berkendara. Sebagai informasi untuk kalian sering melintas jalan terputih, sebaiknya memilih varian 1,3L. Pasalnya mesin tersebut lebih bisa diandalkan di jalan dan menurun ketimbang varian 1,5L. Cukup menarik. Lanjut ke penjelasan selanjutnya, yaitu kelebihan dan kekurangannya juga. Apa kelebihan dan kekurangan dari Daihatsu Grand Max sendiri ini? Hal-hal yang kita sukai Grand Max ini adalah kabinnya fleksibel, angkutan manusianya juga kuat, dan atau barang jasa dan mesin produksi andal dan tangguh. Hal yang tidak kami sukai ini adalah waktunya gantinya model, yang mana bisa ditingkatkan dan mesinnya berisi. Dari harganya juga guys, Daihatsu Grand Max ini dijual dengan harga pada saat awal-awal itu 169 juta ke 6 dan 224, dan sampai dengan 220 juta 220,95 juta. Itu untuk Daihatsu Grand Max pada zaman tersebut ya. Lanjut, kelebihan dan kekurangan Daihatsu Grand Max ini sendiri gua akan sampaikan, dan gua akan kasih tahu ke kalian semua kelebihannya seperti apa. Cukup menarik kalau kita menelisik daripada mobil Grand Max Plug-in Van ini yang 1,3 ini selalu memiliki banyak keunggulan-keunggulan tersendiri, walaupun kadang-kadang orang masih bingung apa itu kelebihannya, karena dari segi keamanan, dari segi kenyamanan, dan dari segi lainnya sendiri, keamanannya itu sangat kurang guys. Lanjut mas bro sekalian semua, kali ini kita mengulik tentang 5 kelebihan dan kekurangan Grand Max dari review pengguna nih. Masyarakat yang memiliki anggota keluarga lebih banyak yang bisa menjadikan Grand Max sebagai pilihan. Tapi setiap produk pasti ada plus minusnya. Nah, kira-kira apa nih kelebihan dan kekurangan Grand Max ini? Langsung saja kita ke penjelasannya. Ya mas bro, hasil Grand Max telah menjadi mobil pilihan keluarga. Kelebihan atau kelemahannya pasti ada. Berikut ini 5 kelebihan dan kekurangan Grand Max terangkum dalam sebuah tabel. Yang pertama adalah mesinnya yang cukup tangguh. Kekurangannya, fiturnya itu sangat minim guys. Bahan bakar irit, desain interiornya kurang menarik. Nomor 3, kabin lebih luas, dan kekurangannya saat dipacu sering limbung. Nyaman untuk berpergian, saat nanjak juga lemah. Ini saat nanjaknya lemah nih, harus tricky kalau memakai mobil ini ya guys. Spare partnya melimpah dan harga jualnya terlalu rendah. Harga jualnya jatuh sih kalau menurut gua dari Grand Max ini sendiri. Nah, kelima kelebihan mobil Daihatsu Grand Max ini merupakan kita akan uraikan. Yang pertama adalah mesinnya yang cukup tangguh. Kelebihan pertama dari Daihatsu Grand Max salah satunya yakni performa mesinnya di mas bro. Karena mesinnya dirancang dengan 2 tipe yakni 1,3L yang mampu mengeluarkan daya mencapai 88 PS serta berikan torsi mencapai 11,7 kg/meter, dan tipe mesinnya 1,5L dapat mengeluarkan daya mencapai 97 PS serta torsi maksimal hingga 13,7 kgm. Bahan bakar irit, mobil Daihatsu Grand Max juga irit bahan bakar mas bro. Hal ini karena Grand Max memakai jenis sistem bahan bakar EFI, Electronic Fuel Injection, yang bikin posisi bahan bakar pokok ini jadi lebih hemat. Memang kalau injection banyak kelebihannya, yaitu hemat ya guys. Lanjut, kabin lebih luas. Kelebihan dari Grand Max selanjutnya yang tidak perlu lagi adalah kelebihannya yang luas mas bro. Kabinnya fleksibel dan bisa mengangkut apa saja, baik manusia ataupun barang. Ukuran kabin yakni 4405 mm dan 1665 mm kali 1900 mm membuat mobil ini dapat menampung 8 sampai 9 orang bro. Nyaman untuk bepergian. Mobil Daihatsu Grand Max ini juga nyaman banget buat dibawa bepergian mas bro. Walaupun dari segi desain interiornya standar aja, tapi karena memiliki kabin yang luas dapat menjadikan para penumpang lebih nyaman mas bro.
spare partnya melimpah yang membuat masyarakat memilih Grand Max. Salah satunya juga karena spare part yang gampang didapat Mas Bro saat mau mengganti suku cadang. Pengguna bisa lebih mudah memperolehnya dan jaringannya untuk servis juga sudah ada di berbagai tempat Mas Bro. Dan kekurangannya yaitu fiturnya minim, desain interiornya kurang menarik, pasti itu saat dipacu sering limbung ya, kurang maksimal maksudnya. Saat nanjak juga lemah dan harga jualnya juga terlalu rendah. Ini yang paling orang paling mikir kalau mau beli Daihatsu Grand Max, karena harganya juga cepat jatuh. Tapi kelebihan itu menjadi tolak ukur bagi para pengusaha untuk membeli daripada Daihatsu Grand Max Daihatsu Grand Max blind fan ini ya guys, dan Grand Max lainnya. Nah, ini banyak yang nanya juga nih, apakah Grand Max blind power ini power steering? Nah, salah satunya di keunggulan Formo sudah pakai electronic power steering EPS. Grand Max blind fan 1,3 ini diberikan power steering. Dari situ saja makin dapat dipastikan mengendarai Formo ini lebih mudah dan beringan berkat EPS. Oh gitu guys, gue baru tahu ya Grand Max blind fan power steering ini maka power steering tidak diberikan power steering rupanya guys. Jadi hati-hati mengendarainya. Berapa ton muatan Grand Max blind fan ini? Blind fan sendiri adalah mobil yang bentuk mini, bisa mampu membuat hingga 0,72 ton atau setara dengan 720 kilo ya. Kalau mau mengendarainya ini adalah 720 kilo ya guys. Blind fan nih banyak yang nanya, blind fan itu apa sih? Nah, ini adalah gue kasih tahu mobil berjenis van yang tidak memiliki jendela belakang dan juga tidak memiliki kursi penumpang. Nah, apakah mobil Grand Max itu ada AC-nya? Jangan banyak juga. Beralih ke varian tertinggi itu juga memiliki power steering dan air conditioner ada. Jadi gue jelasin tadi bahwa Honda Daihatsu Grand Max ini ada yang memakai power steering, tapi ada juga yang tidak memakai power steering untuk membuat mobil itu merasa lebih nyaman dari berbagai sisi menurut para pengendara itu sendiri guys. Ya, Grand Max ini bahan bakarnya apa nih? Banyak yang nanya juga. Jenis bakar adalah yang digunakan adalah bensin dengan sistem suplai bahan bakarnya yaitu full injection system. Dengan mesin dan juga sistem suplai bahan bakar yang dimiliki menjadikan Grand Max ini sangat mirip terhadap bahan bakar mesin pada mobil ini memiliki torsi. Torsinya juga lumayan guys, walaupun segede ini ada 150 km dan tenaga 87 HP. Oke, kurang lebih seperti itu yang gue bisa kasih tahu kepada kalian semua tentang mobil Daihatsu Grand Max ini, yang dipakai oleh para pengusaha untuk mengangkut barang atau mengangkut hal lainnya. Dan kurang lebih seperti itu guys. Dan terus saksikan M18 Junior untuk terus kaya dan terus memberi perkembangan tentang otomotif dan kendaraan motor dan mobil dan apa saja sejarah-sejarah dari mobil itu tersebut. Terima kasih sudah menonton dan sudah menonton. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys. Assalamualaikum.